Yes, shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Boleh lambaikan tangan. Demikian jemaat yang di rumah, selamat hari Minggu, selamat memulai hari yang baru di bulan yang baru. 2 bulan menjelang tutup tahun 2020. Berkat penyertaan Tuhan tidak berkurang sedikit pun dan akan terus menyertai kita sepanjang 2 bulan 2020 dan tahun-tahun ke depan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau puji muliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Allah yang termaha besar, termaha dahsyat, termaha kuasa. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang bersama dengan kami. Kau Allah yang menuntun kami. Kami aman, kami tenang, kami ada dalam peluk-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, 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 haleluya. Amen Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada hingga pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kau menjadikan kami tetap terus menjadi berkat. Kami mau hidup, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Jadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk sekitar kami Tuhan. Pakai kehidupan kami lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Pakai mulut dan lidah kami Tuhan untuk boleh menyatakan kasih-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk puji muliakan nama-Mu dan tangkap berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mulai ibadah kami, awal pertengahan pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh kasih tos jauh kiri dan kanannya. Selamat hari Minggu, kamu luar biasa dan Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita naikkan pujian karena Dialah gunung batuku, kota dari dan juru selamatku. Mari nyatakan kebesarannya. Yang puji nama, muliakan nama Tuhan di dalam diri. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjadi hidupku, kau yang selamatkanku.
percaya bahwa Dia Allah satu-satu yang maha dan termaha benar. Puji nama Tuhan. Boleh sedikit aja pujian ini. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, semesta alam memuja. Sekali lagi, semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa bersuka cita pada pagi hari ini? Siapa begitu bersemangat pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk dan kita mau siapkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Kami mengakui Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya Tuhan, sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau baru pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tak lain kuandalkan selain Kau, Yesus. Kita menyatakan pujian ini lebih sungguh lagi. Pernyataan iman bahwa kita sungguh mengandalkan Dia dan sungguh perlu akan Dia. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Kau yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu hanya Kau yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama katakan selain Kau Yesus. Benar Tuhan. Selain Kau, Yesus. Amin Tuhan. Thank you Jesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Amin Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja Allah yang satu-satunya kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau saja Allah satu-satunya yang kami perlukan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak mau jauh-jauh dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau boleh pakai kehidupan kami lebih dan lebih lagi. Kau boleh pelihara kehidupan kami lebih dan lebih lagi. Terima
Terima kasih Bapak, terima kasih. Melengkapi setiap kami lebih dan lebih lagi untuk boleh menjalani hari-hari kami, menjalani perjalanan kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat terus dan terus sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk terima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Biar urapan Tuhan yang boleh turun atas hamba-Mu Pastor Juni Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran, kedahsyatan, keluar biasanya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Puji Tuhan. Pagi yang saya mau bertanya dulu nih. Siapa di antara saudara yang sudah pernah merasakan hidup dalam penjara? Ada yang pernah ditahan? Bapak dia pernah? Enggak ya. Soalnya saya mau nanya nih, gimana rasanya yang hidup kalau misalnya di penjara? Tentunya nggak enak ya, karena makanya kalau yang saya tanya udah pernah, kan dia yang ngalamin gitu. Pengen tahu gimana rasanya. Kalau ngebayangin aja, emang pasti nggak enak lah, nggak ada seorang pun yang pengen di penjara gitu ya saudara ya. Penjara adalah suatu tempat yang dibatasi dinding tebal dengan jendela dan pintu berjeruji besi. Penjara adalah tempat seseorang menjalani hukuman setelah melakukan suatu kesalahan. Dengan di penjara, seseorang kehilangan kebebasan yang ia miliki dan harus menjalankan kehidupan sesuai sistem yang diberlakukan. Jadi seseorang yang sudah di penjara karena melakukan satu kejahatan atau kesalahan, dia kan ditentukan berapa tahun hukumannya, ya, ada yang seumur hidup, gitu. Dan dia harus taat terhadap sistem yang diberlakukan, ya. Tapi tahukah saudara bahwa ada penjara yang tidak disadari oleh manusia? Tapi sebetulnya manusia itu merasakan gitu, bukan artinya di dalam penjara jeruji besi, tetapi kadang ada penjara yang tidak disadari oleh manusia. Pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang bebas dari penjara, free from prison. Kita baca di dalam Mazmur 142 ayat 8 terlebih dahulu. Mazmur 142 ayat ke-8 berbunyi demikian. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Ini adalah kisah yang dialami Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia bersembunyi di dalam gua. Dia nggak hidup di dalam penjara jeruji besi, tetapi Daud berteriak kepada Tuhan, dikatakan, keluarkanlah aku dalam penjara. Karena dia merasa hidupnya pada saat itu seperti di dalam penjara. Tidak ada kebebasan, yang ada ketakutan karena diburu oleh Saul, ingin dibunuh. Ya, dia merasa hidupnya terpenjara sehingga dia berteriak kepada Tuhan, keluarkanlah aku dalam penjara supaya dikatakan untuk memuji nama-Mu. Kita tahu Daud ini adalah seorang pemuji, dia senang memuji, tetapi saat itu benar-benar kehidupannya seperti di dalam penjara, sehingga dia tidak bebas untuk memuji Tuhan. Ya, berpindah-pindah hidupnya, dikejar-kejar ketakutan. Jadi saudara, saat ini apakah mungkin ada di antara kita yang mengalami sedang dalam penjara atau pernah mengalami hidup seperti di dalam penjara? Tuhan menginginkan setiap manusia bisa bebas dari penjara. Penjara apa itu saudara? Penjara pikiran dan hati saudara. Ya. Apa yang membuat seseorang hidup terpenjara? Ya. Tadi yang seperti Daud alami, ketakutan, itu berasal dari pikirannya saudara. Tentu dia nggak mau ya, maksudnya dia pengen selamat. Makanya dia bersembunyi supaya tidak dibunuh, karena kan ada orang yang jahat yang mengejar dia. Kadang kita punya dalam satu sisi apa ya namanya, jalan kehidupan kita mungkin mengalami kurang lebih seperti yang Daud alami, ya, merasa takut, merasa khawatir, ya, itu yang karena dikejar-kejar orang ya yang mau ngebunuh gitu saudara.
Tetapi kadang pikiran-pikiran negatif pun itu akan memenjarakan kita, saudara. Saudara tanpa sadar ya, misalnya begini. Ketika saudara membaca firman Tuhan, kan kita tahu ya bahwa kita baca firman Tuhan, kita harus percaya, saudara. Tapi kadang-kadang suka ada pikiran negatif yang lewat, saudara. Kayak iklan aja ya, lewat. Ini mah nggak mungkin terjadi sama saya. Berarti kan itu rasa ketidakpercayaan saudara terhadap Tuhan. Ya, ketika baca firman mungkin ada yang seperti itu. Ini mah nggak mungkin terjadi pada saya. Itu pun akan memenjarakan saudara, pikiran-pikiran negatif. Terus pikiran-pikiran kotor, ya. Saat ini semua serba online, saudara. Bahkan anak-anak pun harus memegang handphone. Tetapi untuk para orang tua harus lebih waspada terhadap anak-anaknya, juga anak-anak muda, hati-hati, saudara. Kalau waktu buka handphone, itu apapun lewat, saudara. Iklan-iklan lewat, kadang-kadang suka ada iklan-iklan yang wah menjurus-menjurus. Saudara jangan coba-coba untuk mengklik, saudara. Kalau tahu itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, untuk anak-anak muda apa sejauh cuman klik tombol pengen tahu gitu. Karena itu akan mempengaruhi pikiran saudara. Ketika saudara pikirannya sudah dipenuhi oleh hal-hal yang kotor, najis, pornografi, berarti tidak ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya, dan itu akan memenjarakan hidup saudara. Kemudian kekhawatiran tadi ya, kekhawatiran hidup saudara. Kita tidak memungkiri bahwa permasalahan hidup kadang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kekhawatiran itu kita kandung, ya seperti ibu mengandung anak, dikandung terus dipendam, itu akan memenjarakan saudara. Kita bisa khawatir, kita bisa takut, ya ketika kita waduh nih mau makan apa nih? Saya penghasilannya sekarang kurang, apalagi dengan COVID kayak begini. Gimana masa depan saya? Tetapi kalau kekhawatiran itu akan membuat saudara dikandung, artinya khawatirnya terus dipendam gitu. Itu akan memenjarakan saudara. Kemudian ketakutan, contohnya tadi Daud ya, dikejar-kejar, dia takut, dia tidak ada kebebasan. Saat ini juga COVID membuat kita kadang-kadang parno gitu, saudara. Tetapi kalau ketakutan itu dikandung terus sama kita, dikatakan, itu akan memenjarakan kita. Itu dari pikiran saja, saudara. Lalu dari hati. Hati, kalau kita mengandung yang namanya dendam, dikandung terus, itu akan juga menjadi penjara buat kita. Tidak kita bisa pungkiri juga, kita nggak bisa membuat orang tuh harus suka sama kita. Padahal kita misalnya udah berbuat baik, kadang-kadang suka juga nggak suka. Ada yang nggak suka sama kita, ya banyak faktor, ya. Atau ada orang yang menyerang kita, menyakiti kita, sama seperti Daud. Dia menyatakan kebenaran, tapi Saul tidak terima karena dia punya roh iri hati, sehingga dia kejar-kejar Daud, pengen dibunuh. Karena ada iri hati, Daudnya nggak punya perasaan seperti itu. Kita nggak bisa kadang-kadang tidak bisa mencegah ada orang yang mungkin menyakiti kita. Daud juga mungkin mengalami rasa sakit itu, apalagi dia menganggap Saul itu seperti bapaknya, karena kan Daud juga berteman karib dengan anaknya gitu ya. Dalam hatinya dia nggak mungkin ada rasa tidak percaya, pengen gitu, tapi kan tiap ketemu Saul, Saulnya beringas ya, pengen membunuh Daud. Mungkin hal ini pernah dialami juga oleh kita, ya. Tetapi Daud tidak punya rasa dendam sedikit pun. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu, walaupun sakit, saudara. Ketemu orang yang menyakiti kita sakit, tapi tidak boleh dikandung, dikatakan. Dipendam terus ya, sehingga itu akan memenjarakan hati kita. Kita tidak bebas lagi. Itulah yang dinamakan hidup di dalam penjara, saudara. Apa yang harus dilakukan agar kita lepas dari penjara ini? Ini yang tentu kita perlukan saat ini, ya. Filipi 4 ayat 4-9 kita baca terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 4-9 saya akan bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku,
Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, Paulus di sini berkata di dalam Filipi 4 bahwa tadi ada beberapa poin yang saat ini saya mau sharingkan terhadap pada saudara. Apa yang harus dilakukan agar lepas dari penjara rohani ini? Yang pertama adalah doa dan ucapan syukur. Itu tadi di ayat 6 kita sudah baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam doa kita seringnya pasti ada terima kasih dulu ya sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi lebih banyaknya biasanya Tuhan berkati keluargaku, itu nggak salah. Tetapi semakin dewasa seseorang, rohaninya maksudnya, ketika di dalam doa dia akan juga kadarnya lebih banyak gini ya, memuji dan menyembah nama Tuhan. Ucapan syukur yang dinyatakan bukan hanya sekedar Tuhan makasih ya untuk doa Bapak kami juga mengajarkan kan, terima kasih untuk makanan yang diberikan gitu, ampunilah dan segala macam gitu, itu isi doa Bapak kami. Tetapi saudara, ucapan syukur ini bisa diwujudkan dengan pujian dan penyembahan. Ketika seseorang memuji dan menyembah berarti ada pengucapan syukur yang keluar dari dalamnya. Jadi itu tidak bisa lepas saudara. Ketika saudara berdoa dikatakan dengan permohonan dan ucapan syukur, ada pujian dan penyembahan yang keluar dari kehidupannya. Karena doanya nggak hanya disampaikan secara maksudnya Tuhan terima kasih ya, atau udah kebiasaan nih bangun pagi berdoa gitu, malam mau berdoa gitu ya, tetapi harus keluar dari hati dan itu harus dengan pujian dan penyembahan saudara. Tanda kita artinya agar mau lepas dari penjara ini, dikatakan kita harus doa sambil mengucap syukur saudara. Ada pujian dan penyembahan di dalamnya. Biarlah kita mau melakukannya saudara. Kalau yang belum melakukan kita harus melakukannya, yang sudah melakukannya terus ditambah supaya terus ada pujian dan penyembahan di dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa hidup dalam firman Tuhan ini bisa melepaskan kita dari penjara? Dasarnya yang terutama adalah kita percaya kepada Tuhan tentunya. Karena seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, bisa aja sih dia baca firman, tetapi itu akan melepaskan dari penjara ketika saudara percaya kepada Tuhan dan mengizinkan dia memegang kendali kehidupan saudara, sehingga hati kita akan terus diperteguh saudara ya. Kita bisa melakukan firman Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan dan terus memupuk kasih kita kepada Tuhan semakin besar lagi, karena seseorang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan dengan sukacita melakukan setiap firman Tuhan yang diberikan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan tanpa motivasi tersembunyi. Artinya begini, kadang-kadang kan ada, saya mau lakukan firman Tuhan karena ada maunya. Oke, Tuhan saya lakukan ini, tapi gitu. Kadang-kadang ada maunya. Jadi lakukan firman Tuhan tanpa motivasi tersembunyi. Tetapi percaya aja sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan izinkan dia pegang kendali kehidupan saudara. Karena dengan begitu justru kita akan mengalami kebebasan saudara. Jadi kita tidak dikendalikan oleh dunia ini, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu kita, keinginan kita saja, tetapi benar-benar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat 8 tadi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini baru memikirkan. Apakah kita juga sering memikirkan sesuatu yang manis, sedap didengar, yang disebut kebaikan, saudara? Itu bisa dilakukan ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, yang ada tadi pikiran yang jahat, pikiran yang tidak baik, pikiran yang kotor. Tetapi saudara, kalau semakin saudara dipenuhi oleh firman Tuhan, dikatakan pikiran kita bisa diubahkan untuk memikirkan segala sesuatu yang baik, yang manis, yang sedap didengar, ya. Juga dengan doa, ucapan syukur, sehingga pikiran dan hati kita akan terus diubahkan dan diperbaharui seperti yang tertulis di dalam
Efesus 4 ayat 23 ya. Biar kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Itu kita harus terus latih tiap hari. Tiap hari saudara, nggak bisa seminggu sekali, tetapi tiap hari. Sehingga kasih kita kepada Tuhan makin bertambah, mencintai Tuhan gitu ya. Seseorang yang mencintai seorang pun, yang saya bilang, akan rela berbuat apapun untuk dia. Apalagi kepada Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dikatakan memberikan keselamatan buat kita. Keselamatannya kekal saudara, enggak sementara gitu ya. Jadi dikatakan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan juga berdoa dengan ucapan syukur. Dampaknya, sekarang kita masuk ke dalam dampaknya. Tadi dua yang saya sharingkan ya, doa dengan ucapan syukur dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu dampaknya apa kalau kita bebas dari penjara? Di Filipi tadi ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia akan mengalami sukacita. Tidak ada seorang pun yang bisa bersukacita ketika mengalami masalah. Betul? Ketika mengalami masalah, aduh boro-boro mau senyum. Kenapa sih ketahuan gitu ya? Baut aja mukanya. Ada masalah nih gitu ya. Nah, seseorang pun tidak bisa bersukacita ketika mengalami masalah. Tetapi orang yang sudah bebas dari penjara rohani dikatakan bisa lakukan hal ini. Saudara percaya itu? Makanya lakukan dalam tiap-tiap hari ya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, berdoa, kemudian terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga pikiran kita diubahkan dan kita akan mengalami sukacita dikatakan. Yang kedua, dia akan memiliki kebaikan hati. Di ayat 5 dikatakan, Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati di sini bukan berarti kita tiap orang juga sebetulnya ada yang orang jahat sekalipun ada sisi baiknya sebetulnya ya. Dia jadi jahat karena sesuatu hal. Tetapi dikatakan di sini memiliki kebaikan hati. Kenapa? Karena hidupnya tentu sudah dipenuhi oleh firman Tuhan dikatakan. Seseorang yang hidupnya dipenuhi firman Tuhan, hidupnya akan selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti memiliki kebaikan hati. Jadi bukan karena waktu baik nih gitu enggak, tetapi kebaikan hati itu berasal dari Tuhan setelah kita membaca firman Tuhan, sehingga kita tahu melakukan kebaikannya seperti apa gitu ya. Memiliki kebaikan hati. Kemudian yang ketiga, pikiran dan hati kita menjadi bersih. Itu tadi sudah kita baca berulang-ulang di ayat 8 ya. Memikirkan sesuatu yang baik, dikatakan sesuatu yang adil, yang manis, yang sedang didengar, itu bisa dilakukan karena ketika firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, semakin banyak pikiran-pikiran yang kotor itu akan dengan sendirinya pergi. Karena tadi hubungannya di ayat 9 dikatakan, ketika kita melakukan firman Tuhan, damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Ada damai sejahtera. Kalau ketika saudara melakukan satu hal tidak ada damai sejahtera, berarti ada apa nih? Gitu. Biasanya dikasih warningnya seperti itu ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jadi pikiran dan hati kita akan selalu diberikan sesuatu yang baik gitu ya. Nah kemudian yang keempat tadi ada damai sejahtera. Di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, seseorang yang bebas dari penjara rohani akan pasti mengalami damai sejahtera. Sama tadi di ayat 9 ya, karena melakukan firman, maka sumber damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah saudara, ketika saudara baca firman Tuhan yang seperti ini juga, saudara akan diberikan kekuatan. Dikatakan begini, ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
Kita tidak pernah kehilangan kebahagiaan, saudara. Ya, hanya karena kita misalnya nggak mungkin yang sampai nggak punya duit sama sekali ya, saudara. Karena Tuhan jamin. Kemarin ada teman bersaksi kepada saya, di masa pandemi ini usahanya benar-benar menurun dan dikatakan sering di angka 0, saudara. Ya, dia ceritakan karena bersaksi, mungkin kalau saat ini mendengar juga ya, biar ini dibagikan juga ke yang lain ya. Tapi Tuhan tuh menjamin kehidupannya. Dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak wah ini gimana nih gitu. Sampai dikatakan biasanya di kulkasnya ada makanan, ini bersih, saudara ya. Tetapi pada saat dia membersihkan kulkas itu kosong gitu, kulkasnya jadi kosong, dia malah wah jadi bersih di kulkas gitu ya. Dia happy aja. Tahu apa yang dia alami, saudara? Ya. Satu persatu ada orang yang menelepon dia, ini saya lagi belanja di pasar, ngebeliin dia daging gitu. Terus ada yang masak, ngirim dia makanan, sampai akhirnya kulkas itu bisa terisi lagi. Itu kan pertolongan Tuhan, saudara. Bahkan dia bilang nggak ada yang dari saya duga sebelumnya. Jadi dia nggak mengharapkan jangan-jangan dia bisa membantu ya atau siapa gitu. Jadi dia happy aja gitu. Tapi Tuhan menolong, itu salah satunya, saudara. Memang kita perlu uang, tetapi uang itu tidak menjamin damai sejahtera. Ada berapa banyak mungkin orang-orang yang begitu berkelimpahan di dalam keuangannya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya, tetapi dikatakan siapa yang memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteranya tidak akan pernah kering. Kebahagiaannya akan turun temurun sampai anak cucunya juga merasakan. Amin, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, saudara, bahwa Tuhan menjanjikan damai sejahtera akan tinggal tetap di kalangan, dan itu berbeda dengan damai sejahtera atau kesenangan yang diberikan oleh dunia ini. Saudara, ketika saudara mengalami kelelahan, saudara butuh rest ya, istirahat. Sehingga mengembalikan semangat saudara, memang perlu istirahat. Tetapi ada berapa banyak orang yang tidak bisa tidur karena memikirkan masalah. Butuh damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga saudara, walaupun ada masalah, tetap bisa tidur dengan nyenyak dan percaya bahwa Tuhan memelihara dia. Ada berapa banyak orang yang capek sehingga butuh refreshing. Sekarang kan COVID udah berapa bulan ya, aduh pengen kulit, ini bahasa apa ya? Pengen main gitu ya. Udah tahan-tahan, pokoknya pengen main. Itu orang butuh kan refreshing gitu. Tetapi itu hanya sementara, saudara. Mungkin saudara ke tempat wisata yang baru, yuk kesana yuk, happy foto-foto. Sekarang kan selfie ya, diabadikan. Kalau zaman dulu orang tua kita mungkin piknik lagi belum ada zaman kamera, kasihan ya, cuma hanya dikenang kali memori ya. Nah, tapi sekarang selfie gitu, makanya banyak spot-spot tempat wisata yang khusus untuk bisa selfie gitu ya, Instagramable gitu ya. Tetapi itu hanya sementara, saudara, memenuhi kebutuhan secara apa ya, jasmani aja, happy gitu. Tapi udahnya, ya. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan lebih dari itu, saudara ya. Jadi biarlah kita tetap fokusnya damai sejahtera, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Di Amsal 16 ayat 20, Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, setiap orang yang memperhatikan firman, dia akan mendapatkan kebaikan. Itu pasti, saudara. Jadi biarlah kita memperhatikan firman itu setiap hari, nggak hanya seminggu sekali waktu ibadah saja, tetapi setiap hari kita punya waktu secara khusus buat Tuhan ya. Perhatikan firman, membaca firman. Tadi kan di Filipi 4 dikatakan apa yang kamu dengar, kamu lihat, ya, pokoknya segala macam itu ya. Lakukan itu dikenakan. Maka kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian dasarnya adalah tetap ya percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lihat saudara, ada kata percaya.
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan kepercayaannya itu semakin bertambah, keteguhan hatinya juga akan semakin bertambah. Dan dikatakan dia akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Jadi kalau mengupas damai sejahtera ini luar biasa juga saudara ya. Jadi saudara, orang yang bebas dari penjara rohani ini akan mengalami sukacita, memiliki kebaikan hati yang dari Tuhan tentunya ya. Kemudian pikiran dan hati kita terus dibersihkan, jadi bersih gitu, dan mengalami damai sejahtera. Saudara semua mau mengalami itu? Saya juga mau saudara. Oleh karena itu tiap hari kita mau mengucap syukur. Aduh, hari ini cuman makan sama nasi sama kecap sama kerupuk. Mengucap syukur Tuhan, masih bisa ketemu nasi gitu ya. Kalau yang sakit, adik saya juga lagi sakit kemarin nggak nafsu makan, dia hobinya kuliner ya. Hobinya kuliner. Tapi saya bilang, Mai, mungkin waktunya diet. Ini lagi nonton nih. Tuhan menyuruh dia diet juga gitu ya. Jadi hadapi semua dengan ucapan syukur. Karena ada satu kebaikan di balik semua kehidupan kita. Walaupun kita sedang mengalami masalah sekalipun, apa itu penyakit, kesulitan keuangan. Tetapi kalau kita tetap dikatakan tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan, dia akan menolong kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terakhir saya mau memberikan contoh 2 saja ya saudara ya. Dari tokoh di dalam firman Tuhan. Yang pertama kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 22 dan 23. Kejadian 39 22 dan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lihat saudara, Yusuf ini tidak membiarkan rohaninya terpenjara, sekalipun saat itu jasmaninya sedang dipenjara. Yusuf dipenjara bukan karena melakukan kesalahan saudara, dia difitnah dikatakan. Tetapi kan mau nggak mau dia harus lakukan itu. Dia hidup di dalam penjara secara jasmani. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak menjadi menyesali kehidupannya atau berteriak-teriak pada Tuhan, Tuhan bebaskan aku, walaupun dia tetap berusaha kan kepada juru makanan, juru minum, menceritain, nanti kalau keluar ingat ya akan aku gitu. Tetapi Yusuf tidak membiarkan rohaninya terpenjara, dia melakukan segala sesuatunya apa yang dia bisa kerjakan di situ sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara, dan dikatakan Tuhan menyertai dia dan membuat dia berhasil walaupun dia dalam penjara saudara. Saudara, tidak ada sesuatu pun yang bisa memenjarakan rohani saudara ketika saudara tetap hatinya teguh kepada Tuhan. Contohnya Yusuf. Yang kedua adalah Kisah 16, Kisah Para Rasul 16, 25 dan 26. Kisah Para Rasul 16, 25 dan 26 berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena ada kuasa di dalam doa dan pujian. Paulus dan Silas tidak membiarkan kerohaniannya terpenjara, walaupun saat itu dia dipenjara secara jasmani, kakinya dibelenggu. Tetapi dikatakan mereka memuji Tuhan. Lihat saudara, ada mereka berdoa, terus ada ucapan syukur, ada pujian dan penyembahan. Mereka tidak memikirkan kondisi badan mereka. Mereka kan kesakitan, habis didera gitu ya, tubuhnya luka-luka, mungkin juga lapar, kedinginan, dan dibelenggu. Mereka tidak bebas secara jasmani, tetapi hati mereka tidak terpenjara. Sehingga dikatakan ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, maka terlepaslah belenggu mereka. Ada gempa bumi dulu ya, sendi-sendi penjara terlepas, belenggunya terlepas. Itu karena kuasa Allah, bukan kuasa manusia ya. Saudara, jelasnya 2 contoh ini pasti akan saudara alami, artinya yang bebas dari penjara rohaninya. Nah, karena tidak ada seorang pun yang mau dipenjara secara jasmani, tetapi rohani lebih bahaya saudara. Kalau saudara terperangkap di dalam penjara rohani, yang rugi saudara, mungkin tanpa saudara sadari, padahal itu dirasakan sama saudara.
Oleh karena itu saudara harus lepas dari penjara rohani ini, bebas dari penjara, ya. Biar kita mau melatih diri kita, tubuh kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Sebisa mungkin kita datang ibadah kesusahan apapun, aduh aku lemes nih, aku males nih gitu. Apalagi di COVID kayak begini, sakit sedikit suka parno ya. Aduh nggak mau datang, kita tetap harus hati-hati dan menjaga protokol kesehatan tentunya dengan protokol. Tetapi kadang-kadang itu membuat kita lemah, hati kita jadi kurang teguh. Percaya sih percaya sama Tuhan, tapi kurang teguh. Saudara, itu akan memenjarakan saudara. Oleh karena itu kita harus bebas dari penjara rohani ini. Amin, saudara. Saya rindu, kami gembala juga rindu, jemaat boleh mengalami kebebasan secara rohani. Karena ketika kita bebas secara rohani, saya percaya jaminan istilahnya ya, yang lain-lain tuh bonus-bonus dari Tuhan tuh akan berdatangan ke dalam kehidupan saudara-saudara. Percaya itu, dasarnya hanya percaya saja. Karena siapa yang mendahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Di sini nggak dirinci. Apakah uang, apakah kesehatan, gitu. Semua akan ditambahkan kepadamu, saudara. Jadi kuncinya percaya kepada Tuhan. Jangan percaya sama manusia. Seperti tadi kesaksian yang diberikan oleh teman saya ya. Kadang-kadang kita sambil berpikir, ya Tuhan pasti membantu. Tapi sambil mikir, kayaknya si A bisa bantu saya nih, gitu. Ya. Kadang-kadang kita secara nggak sadar jadi bergantung kepada manusia, tapi percaya kepada Tuhan, ya. Jangan sampai penjara rohani kita terpenjara, ya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan kita senantiasa, termasuk juga saya, untuk saya terus berjuang di dalam kehidupan ini supaya rohani saya juga nggak ikut terpenjara. Karena kan manusia tuh bisa berubah loh. Hamba Tuhan sekalipun, yang meneguhkan tuh firman Tuhan, bukan hamba Tuhannya yang hebat gitu. Enggak, tetapi firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang membuat kita bisa bebas dari penjara rohani. Saya undang suami saya dan juga tim pelayanan untuk menaikkan satu buah pujian. Biar kita senantiasa meminta kepada Tuhan untuk terus memegang kendali kehidupan kita. Berarti hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan takut saudara. Asal kita terus dekat sama Tuhan. Jalan yang tertutup, asalnya yang kita nggak pikirkan, Tuhan bisa bukakan. Ya. Jadi tetap ada doa dan pengucapan syukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Tidak alasan buat saudara untuk saya mah nggak bisa nyanyi, suara saya jelek, nggak seperti itu. Tuhan nggak mengingin nggak hanya ingin suaranya harus merdu. Saudara kan lagi di dalam kamar, saudara memuji Tuhan yang dengar aja. Yang penting hati kita tertuju pada Tuhan, Tuhan menerima. Ya, menyembah kepada Tuhan, terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Maka saudara akan terus diteguhkan dan mengalami kebebasan secara rohani, mengalami sukacita, bisa mendapat kebaikan dan pikiran hati terus disucikan dan juga mengalami damai sejahtera. Amin. Nyanyikan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saat ini saudara, kalau ada di antara saudara yang masih dibelenggu oleh penjara-penjara rohani di dalam pikiran kita, entah itu pikiran-pikiran yang tidak percaya kepada Tuhan, pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak memuliakan nama Tuhan, kekhawatiran kehidupan yang mengintimidasi saudara, ataupun hati yang masih memelihara dendam. Saat ini saudara harus mengambil keputusan untuk melepaskan semuanya itu. Dan itu butuh kasih karunia dari Tuhan. Izinkan Tuhan saat ini menjamah hati saudara. Dia saat ini sedang berbicara kepada saudara semua.
Dia mengasihi saudara. Dia menyentuh hatimu saat ini dengan kasih-Nya yang tulus, yang tidak bisa saudara dapatkan dari apapun juga. Hanya Tuhan yang mengasihi kau dengan tulus. Dia sudah mengorbankan nyawanya jauh sebelum mungkin saudara mengenal Dia. Ketika saudara hidup di dalam kegelapan, Dia sudah mengasihi kau. Oleh sebab itu biarlah pada saat ini ambil keputusan untuk saudara melepaskan setiap penjara-penjara rohani dan biarkanlah Tuhan memegang kendali. Memenuhi hidup saudara dengan firman-Nya, dan biarlah dari kehidupan kita keluar ucapan syukur, pujian dan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Daud, dia ingin keluar dari penjara untuk memuji nama Tuhan. Mari kita terus puji dan sembah Dia, sehingga kita semua mengalami sukacita, kebaikan dari Tuhan, dan pikiran-pikiran yang bersih akan diberikan, hati yang baru akan diberikan kepada saudara semua, dan juga saudara akan mengalami damai sejahtera. Katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhi. Biarkan Dia mengalir dalam kehidupan. Mengalir dalamku. Hanya di dekat Tuhan jiwa kita akan merasa jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah diri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah diri. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu menyembah. Di altarmu menyembahmu. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Katakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua, sehingga kehidupan kami tidak binasa. Biar kami boleh dibebaskan dari penjara-penjara rohani kami, Tuhan. Sucikan pikiran dan hati kami terus dengan firman-Mu, Tuhan Yesus, sehingga hidup kami terus memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya, dan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan terima doa dari Bapak Gembala. Kita semua berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendapatkan firman Tuhan, dan kami boleh Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan, doa dengan ucapan syukur, melakukan firman Tuhan, sehingga kami ada satu kebebasan dari penjara-penjara yang ada di sekeliling kami, dan kami bisa bersuka cita, kami bisa mendapatkan kebaikan hati dalam kehidupan kami yang dilihat oleh semua orang, dan kami bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapak. Pada saat ini juga hamba tergerak berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kalau yang ada di dalam gedung gereja ini yang dalam keadaan sakit, pegang bagian tubuh yang sakit, yang masih jerk from home, yang ada kelemahan-kelemahan tubuh, termasuk Maya pada saat ini. Mari
taruh tangan di bagian yang sakit. Hamba berdoa pada saat ini Bapa, kiranya Engkau akan menjamah. In Jesus name, be healed. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuh, dipulihkan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. In Jesus name, di dalam nama Yesus, kesembuhan sudah terjadi. Dan saudara sudah terima, bahkan yang di rumah pada saat ini, engkau sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Thank you God. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Puji nama-Mu Bapa. Puji nama-Mu. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mempersiapkan korban persembahan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita sama-sama menyatakan satu buah pujian, aku diberkati. Yes. Mari kita bertangan buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku.